Sobat muda, bagi pecinta musik dan sejarah, nama Lokananta tentu sudah tidak asing lagi. Studio rekaman legendaris yang terletak di kota Solo ini bukan sekadar tempat produksi musik, tetapi juga menjadi saksi bisu perkembangan industri musik Indonesia. Kini, setelah melalui revitalisasi yang dilakukan beberapa tahun terakhir, Lokananta menjelma menjadi destinasi wisata budaya yang menarik, memadukan sejarah, seni, dan kreativitas dalam satu ruang. Nah, kali ini tim Indonesia akan mengajak sobat muda berkunjung dan mengenal lebih dekat Lokananta Surakarta. Let's go! Didirikan pada 29 Oktober 1956 oleh Raden Maladi selaku Kepala Jawatan Radio Republik Indonesia. Kala itu, Utoyo Sumowijoyo dan Raden Ngabehi Sugoto Suryodipuro turut serta dalam proses pendirian studio musik seluas 21.150 meter persegi ini. Awalnya, studio musik yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 379A, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini digunakan untuk merekam materi siaran berbentuk piringan hitam yang disiarkan oleh 26 stasiun RRI di seluruh Indonesia. Memasuki tahun 1958, Lokananta mulai memproduksi piringan hitam yang berisikan lagu-lagu daerah dengan merek dagang Lokananta. Koleksi musik yang dimiliki oleh Lokananta sangatlah komplit, mulai dari musik gamelan Jawa, Bali, Sunda, musik Batak, hingga lagu-lagu rakyat. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1960-an, Lokananta menjadi studio rekaman album kompilasi Asian Games keempat pada 15 Agustus 1962. Sejak saat itu, Lokananta Solo mulai menjadi studio rekaman musisi legendaris di Indonesia. Beberapa musisi Indonesia yang pernah merasakan rekaman di Lokananta yakni Gesang, Waljinah, Titiek Puspa, Bing Slamet, Mantos, Sam Saimon, hingga maestro jazz Bubi Chen. Wah, keren ya sobat muda! Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan industri musik, Lokananta mulai menghadapi berbagai tantangan. Pada akhir tahun 1970-an, ketika kaset dan kemudian CD mulai menggantikan piringan hitam, Lokananta mengalami penurunan produksi dan distribusi. Studio rekaman baru yang lebih modern mulai bermunculan dan pasar musik Indonesia mulai beralih ke format kaset dan CD yang lebih praktis dan murah. Seiring berjalannya waktu, kemunduran Lokananta semakin terasa pada era 1990-an ketika industri musik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran dengan masuknya teknologi digital. Lokananta yang selama ini menjadi pusat rekaman musik tradisional dan lagu-lagu daerah mulai kehilangan relevansinya di tengah gempuran musik pop modern dan rekaman digital. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menghidupkan kembali Lokananta. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi sejak 27 November 2022. Setelah sekitar setengah tahun berjalan, akhirnya revitalisasi studio rekaman Lokananta kelar dan resmi dibuka kembali sejak 3 Juni 2023. Revitalisasi Lokananta datang dengan wajah baru yang lebih terawat dan jauh lebih indah. Revitalisasi Lokananta Solo menghadirkan 7 arena yang bisa dijelajahi, mulai dari Galeri Lokananta, Studio Rekaman Lokananta, Lokananta Live House, Taman Lingkar Lokananta, Panggung Amphitheater, area retail, dan area retail kreatif. Lantas apa saja sih yang ada di dalam Galeri Lokananta ini? Pertama adalah ruang lini masa Lokananta. Di ruangan bernuansa putih ini kalian akan mendapatkan berbagai informasi dari perjalanan panjang Lokananta dari awal berdiri hingga kini. Semua informasi tersebut tertulis pada setiap sisi dinding dari ruangan. Tak ketinggalan, terdapat juga berbagai berkas peninggalan dari Lokananta di masa lalu. Bergeser ke ruangan selanjutnya, kalian akan menemukan beragam alat yang digunakan Lokananta untuk memproduksi piringan hitam pada kala itu. Uniknya, di sini juga terdapat satu set kebaya Waljinah, penyanyi keroncong asal Solo yang terkenal hingga mancanegara. Keren kan sobat muda? Selanjutnya adalah ruangan gamelan. Di sini kalian akan melihat gamelan bernama Kiai Sri Kuncoro Mulyo. Kala itu, seperangkat gamelan ini menjadi instrumen andalan untuk merekam berbagai kesenian Jawa yang marak dirilis Lokananta pada 1980-an.
Setelah itu ada ruang diskografi. Ruangan ini adalah tempat untuk penyimpanan master rekaman yang pernah diproduksi oleh perusahaan piringan hitam Lokananta. Di sini juga ada komputer yang menyimpan aset dari rekaman suara vinyl ke dalam aset digital. Puas melihat koleksi dari piringan hitam dan kaset yang tersimpan, kini kita bergeser ke ruang Bengawan Solo. Ruangan ini banyak display peralatan lawas untuk merekam suara di dalam piringan hitam. Sementara di sisi dinding terdapat interpretasi alur proses pembuatan rekaman di piringan hitam, mulai dari produksi hingga proses pendistribusiannya. Asiknya, sambil mengamati alat-alat perekaman zaman dulu dan dinding informasi, kalian bisa sambil menikmati lagu instrumen Bengawan Solo yang diputar dalam ruangan ini. Sobat muda, ada satu ruangan yang tak boleh dilewatkan oleh kalian jika berkunjung ke Lokananta ini, yakni ruangan Aneka Nada. Memasuki ruangan, kalian akan disambut dengan hamparan ribuan piringan hitam yang telah berhasil dipublikasi oleh Lokananta. Mulai dari lagu anak, daerah, kebangsaan, hiburan, dan masih banyak lagi. Nah, jika sobat muda masih penasaran bagaimana keseruan yang ada di Lokananta ini, jangan risau karena Lokananta buka setiap hari mulai dari pagi hingga jam 10 malam loh. Namun, khusus untuk galeri Lokananta, kalian bisa mengunjunginya di jam 10 pagi hingga jam 6 sore. Pihak Lokananta pun mengimbau bagi kalian yang ingin berkunjung ke galeri dapat melakukan reservasi terlebih dahulu melalui link yang tertera pada media sosial Lokananta agar lebih mudah. Jadi selamat mencoba ya!